Jadi kita lihat dari sisi revenue per employee, Hyperliquid itu menang dibandingkan semua exchange ya. Nah, kenapa ini matters? Karena ini menunjukkan efisiensi dari suatu perusahaan. Ketika baik banget employee, ya tapi employee per headcount ini nggak bisa menghasilkan lebih banyak daripada Hyperliquid, maka ini udah nunjukin ya dari sisi foundernya ini bisa nge-efficienin suatu perusahaan atau enggak. Sekarang dari sisi tokenomics-nya, kita lihat tokenomics-nya itu berakhir di 2029 sebenarnya. Di atas 2029, ini baru kita melihat Hyperliquid ini nggak ada selling pressure. Kita udah lihat, ya pertama itu ada yang nama itu Genesis and Cliff period namanya. Pas awal pertama kali Hyperliquid ini launch. Jadi timnya itu nggak dapat supply sama sekali. Ya, no unlock alias. November 2024 sampai November 2025. Nah sekarang ya kita itu berada di fase yang biru sebelah sini, ya ini fasting. Nah fasting ini berakhir sampai 2028an kurang lebih. Jadi menurut gua di akhir tahun ini kita bakalan end ya tanda kutip the bear market, dan menurut gue ini timingnya itu pas ya sama heavy fasting ini. Nah di momen heavy fasting ini merupakan selling pressure yang kuat sebelah sini. Terusnya transition, ini tail fasting. Ini tail fasting itu community ammunition. Terusnya pure deflation. Nah ini yang sebenarnya kita tunggu 2029. Harapannya ketika Hyperliquid ini bisa survive sampai 2029, maka this could be a banger. Ya ini bakal jadi token yang generating revenue, beneran ada bisnisnya. Karena the most profitable business in crypto ya itu bukan random projects, itu stable coins sama exchange. Makanya kita lihat Binance itu besar sekali gitu ya. Makanya kita lihat Tether itu bisa jadi the largest US Treasury holdings. Jadi menurut gua ketika kita bisa lewatin fase heavy fasting sama transition, ini bakal jadi a banger play. Jadi dari